Ya akhi, wahai saudaraku, ketika seorang bisa menangis rindu kepada Allah, ya seorang mampu meneteskan air mata karena mengingat dosa yang ia lakukan, ini kenikmatan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Tapi jangan harap mata ini bisa meneteskan airnya kalau hati itu kaku, hati itu keras membatu. Kata Ibnu Qayyim, idza qasal qalbu qahatatil aini. Jika hati ini keras membatu, maka mata pun menjadi kering, tidak bisa meneteskan air mata. Namun ketika hati ini lunak, lunaknya hati dengan mengingat-ingat dosa, banyak wirid, banyak zikir, hati akan lunak. Hati akan lunak. Kalau sudah lunak, nasihat gampang diserap, membaca ayat dia fahami, direnungi. Ketika melewati ayat tentang penyebutan sorga, dia pun memohon, ya Allah masukkan aku dalam sorga. Ketika melewati ayat yang dia baca menjelaskan kedahsyatan api neraka, dia pun memohon pada Allah, ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Suatu saat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta sahabat Ibnu Mas'ud untuk membacakan ayat Al-Quran. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, wahai Rasulullah, apakah aku akan membaca Al-Quran untuk Anda, padahal Al-Quran diturunkan kepada Anda? Kata Rasulullah, aku ingin mendengar Al-Quran dari orang lain. Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa. Ketika sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin al-ayah, sampai pada ayat ini Nabi mengatakan cukup. Ibnu Mas'ud menoleh kepada Rasulullah, ternyata kedua matanya berlinang. Ya, kata ulama, orang-orang saleh dahulu menganggap kalau tidak ada malam hari mereka tidak ingin hidup di dunia, karena mereka merasakan malam hari di saat sunyi mereka berdiri menghadap Allah, mereka merasakan kelezatan yang tidak dirasakan oleh orang yang berhura-hura di saat mereka berhura-hura. Kata mereka, lawalal lailu lama ahbabtul baqa'a fid dunya. Kalau tidak ada malam, saya sudah bosan hidup. Saya gak pengen hidup di dunia. Artinya mereka betul-betul merasakan malam hari yang indah di saat mereka dekat dengan Allah. Di saat umumnya orang terlelap dalam tidur dan mimpinya, hamba ini berdiri, ya, menengadahkan kedua tangannya, memikirkan nasib dirinya, menyesali dosa dan kesalahannya. Tidak terasa air mata pun membasahi pipinya, tidak terasa subuh telah datang. Seolah-olah dia berada di kebun-kebun yang indah, padahal dia berada di atas, ya, sajadahnya atau berada di kamarnya sedang berdoa mohon pada Allah. Kedamaian hidup, kesejukan hidup hanya dirasakan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Walaupun mungkin mereka dari sisi ekonomi biasa, tetapi mereka ketika dekat dengan Allah, maka ketentraman batin betul-betul mereka rasakan.